Halo semua, pada video ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Hack and Law The Story of Sword atau Hack and Law Season 1. Buat kalian yang belum tahu film Hack and Law ini bukan hanya satu saja, melainkan ada beberapa, yang mana setiap filmnya akan selalu berhubungan. Untuk Hack and Law The Story of Sword ini akan menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sword di suatu kota. Tujuan kelompok Sword dibuat adalah untuk menjaga kedamaian kota dari para penjahat. Tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film menceritakan dahulu kala ada sekelompok geng legendaris bernama Mugen. Saking kuatnya, Mugen ini mampu menguasai seluruh daerah yang ada di kota tersebut. Mugen sendiri diketuai oleh Kohaku, dan jagoan-jagoannya ada Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Kemudian diceritakan juga ada dua orang kakak beradik yang gak pernah menyerah dan selalu berjuang bersama. Mereka berdua adalah Amamiya Brother. Ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Tanpa rasa takut, mereka berdua datang ke base camp Mugen untuk bertarung. Dari banyaknya gangster di kota itu, cuma Amamiya Brother yang berani melawan dan bisa menandingi geng Mugen. Namun karena satu dan lain hal, diceritakan Mugen secara tiba-tiba bubar, sedangkan Amamiya Brother tiba-tiba juga menghilang. Kemudian setelah kedua geng legendaris itu menghilang, muncullah 5 geng yang menguasai bagian-bagian dari kota itu. Yang pertama ada Oya, atau SMA Oya, atau lebih enaknya kita sebut saja STM Oya. STM Oya dipimpin oleh Murayama, lalu jagoan-jagoan di sana ada Furuya dan Kotaro. Yang kedua ada White Rascal, dengan pemimpinnya bernama Rocky. Dan jagoan-jagoan di sana ada Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Enari. Yang ketiga ada Ryut Boys, diketuai oleh Smokey. Lalu jagoan-jagoannya ada Takeshi, Shion, dan Pi. Yang keempat ada Daruma Ika, diketuai oleh Hyuga. Dan jagoan-jagoannya di sana ada Ukyo, Sakyo, dan Kato. Kemudian yang terakhir ada Sanoh Rengo, dipimpin oleh Cobra, yakni mantan anggota Mugen. Jagoan-jagoan di sana ada Yamato yang juga mantan anggota Mugen. Lalu ada Noboru dan Tetsu dan Chiharu. Huruf depan dari kelima geng itu digunakan untuk menamai seluruh daerah mereka, yaitu Sword. S untuk Sanoh Rengo, W untuk White Rascal, O untuk STM Oya, R untuk Ryut Boys, dan D untuk Daruma Ika. Daerah Sword yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan. Walaupun terkadang ada kelompok-kelompok yang ingin melawan kelima geng itu, tapi mereka bisa membantai musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian kita akan diceritakan salah satu geng di sana, yaitu Sanoh Rengo. Sanoh Rengo mempunyai ambisi untuk melindungi kotanya. Sanoh Rengo dipimpin oleh mantan anggota pendiri Mugen, yaitu Cobra. Geng ini bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Suatu ketika mereka mendapat kabar yang mana geng mereka akan didatangi oleh para gembelan yang ingin menyerang Sanoh Rengo. Sanoh Rengo yang berambisi melindungi kota tersebut tentu saja langsung bergerak untuk melawan para gembelan itu. Satu persatu gembelan yang menyerang dapat dengan mudah dibantai oleh mereka. Di tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru datang membantu Yamato membantai para gembelan di sana. Untuk Noboru ini kita akan tahu ceritanya nanti. Singkat cerita, Sanoh Rengo berhasil menang dalam peperangan tersebut.
dan berhasil mengamankan kota dari para gembelan itu. Kemudian Shin berpindah ke STM Oya. STM Oya merupakan sekolah khusus para Yangki atau murid-murid yang memiliki jiwa petarung saja. Gak naik kelas 5 tahun di sekolah ini adalah hal yang biasa. Bahkan, umur murid-murid di sana rata-rata 23 tahun. Diceritakan sebulan sebelumnya, ketika Chiharu belum masuk ke Sanohrengo, ia sedang berlari dikejar-kejar oleh segerombolan anak STM. Ketika berlari, ia nggak sengaja menabrak Yamato. Yamato yang melihat Chiharu sedang ingin dipukuli, akhirnya turun tangan membantai para anak STM itu. Terlebih lagi di sana adalah daerah kekuasaan Sanohrengo. Pada saat itu, Yamato dan Chiharu tidak saling mengenal. Namun, ketika Yamato tahu yang ia bantai adalah anak-anak STM Oya, sontak Yamato langsung kabur. Bukan karena takut, Yamato hanya tidak ingin STM Oya dan Sanohrengo berperang, karena itu akan mengganggu keseimbangan Sword. Seminggu pun berlalu, Yamato yang sedang berada di bengkel dihampiri Chiharu. Di sini Chiharu ingin berterima kasih karena Yamato sudah menyelamatkannya dari anak-anak STM Oya, tapi Yamato malah menyuruh Chiharu untuk melupakan kejadian itu. Ia tidak ingin STM Oya dan Sanohrengo berperang karena dirinya telah membantai anak-anak STM Oya. Lalu Chiharu menceritakan bahwa dia adalah anak baru di STM Oya. Ia hanya ingin menyelamatkan orang cupu yang sedang dibully di sana. Tapi apesnya yang dipukul Chiharu adalah salah satu jagoan di sana, yakni Furuya. Maka dari itu dirinya dikejar-kejar oleh mereka. Kemudian Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkan dirinya bergabung ke Sanohrengo, karena dirinya udah nggak punya tempat lagi di STM Oya. Yamato bingung, karena Chiharu berasal dari STM Oya. Tentu saja STM Oya akan marah jika mengetahui hal itu, dan keseimbangan Sword mungkin akan kacau jika STM Oya dan Sanohrengo berperang. Kemudian ibunya Yamato muncul, dan memberitahu jika ingin gabung ke Sanohrengo tanya ke Cobra saja, karena Cobra adalah pemimpinnya. Keesokan harinya Yamato membawa Chiharu ke basecamp Sanohrengo dan memperkenalkan ke teman-temannya. Tentu saja setelah mengetahui Chiharu berasal dari STM Oya, Cobra marah dan meminta Yamato untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sanohrengo. Cobra pun pergi dari tempat itu. Tak lama berselang, STM Oya datang bersama ketuanya, yakni Murayama. Yamato melarang Dan untuk menghubungi Cobra, karena dirinya ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Murayama meminta untuk menyerahkan Chiharu, tapi Yamato menolak. Murayama menanyakan Sanohrengo ingin ikut campur dengan masalah STM Oya. Yamato menjawab bahwa ini adalah masalah pribadi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sanohrengo. STM Oya pun pergi. Di sini Furuya geram, dan menanyakan kenapa pergi begitu saja. Murayama menjawab bahwa masalah ini nggak ada kaitannya dengan Sanohrengo, karena jika ada kaitannya, Cobra pasti juga ada di sana. Malam harinya, Chiharu yang sedang berjalan sendirian dikepung oleh anak-anak STM Oya. Chiharu pun terpojok di sana. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang sedang menelpon. Dengan santuinya berjalan menuju mesin minuman dan menyenggol salah satu anak STM Oya. Anak STM Oya pun marah. Akan tetapi pria itu dapat dengan mudah membantai anak-anak STM Oya. Dan ternyata pria itu adalah sang legenda, salah satu anggota dari Amamiya Brother, yang bernama Hiroto. Kembali ke STM Oya. Di STM Oya punya peraturan yang harus diikuti oleh siapapun, yakni jika ada orang yang bisa menahan 100 pukulan, otomatis dia akan menjadi pemimpin di STM Oya. Sebelumnya Furuya hanya mampu menahan 98 pukulan saja. Kemudian datang Murayama, orang pertama yang bisa menahan 100 pukulan dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin STM Oya. Shin berpindah ke Yamato yang sedang mengobrol dengan Naomi. Yamato curhat tentang Cobra yang marah kepadanya, dan tentang dirinya yang gak bisa ngebiarin Chiharu sendirian. Karena Yamato tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya.
karena dulu dirinya tidak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Noboru merupakan sahabat dekat dari Cobra dan Yamato. Suatu ketika Noboru terkena masalah dan harus dipenjara. Akan tetapi sekarang Noboru sudah bebas. Ternyata perbincangan mereka berdua tidak sengaja didengar oleh Chiharu. Chiharu jadi berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendirian dan tidak mau bergantung pada orang lain. Ia pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyelesaikan masalahnya. Di tengah jalan, Tetsu mengetahui Chiharu ingin ke STM Oya. Lalu ia segera memberitahu Yamato. Yamato pun langsung bergegas menuju STM Oya untuk menyusul Chiharu. Naomi juga memberitahu Cobra bahwa Yamato dan Chiharu pergi ke STM Oya. Jelas saja di sana Chiharu dibantai habis oleh Furuya dan anak-anak STM Oya lainnya. Yamato yang datang langsung melerai mereka dan menyuruh Furuya dan Chiharu duel 1 lawan 1 di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan Yamato menjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu pertarungan. Tentu saja Yamato dibantai habis-habisan oleh mereka. Tapi di sini Yamato tidak melawan dan tetap menjaga pintunya. Karena Yamato nggak ingin terjadi masalah antara Sanorengo dan STM Oya. Di lain sisi ternyata Cobra dan anggota Sanorengo bergerak untuk menyusul Yamato dan Chiharu. Jika terjadi perang maka keseimbangan Sword akan terganggu. Tapi Cobra nggak peduli. Cobra nggak mau menyesal lagi dan nggak akan membiarkan temannya berada dalam masalah seperti apa yang terjadi pada Noboru dulu. Sanorengo pun bergerak masuk ke dalam sekolah, membantai satu persatu anak-anak STM Oya yang menghadang. Akhirnya Cobra melihat Yamato sedang dipukuli tapi nggak ngelawan. Cobra pun bergegas menghampiri Yamato. Lalu Cobra masuk ke dalam kelas untuk melihat keadaan Chiharu. Jelas saja, Furuya dapat dengan mudah membantai Chiharu. Tapi Chiharu nggak mau menyerah begitu aja. Gak berselang lama, Murayama pemimpin STM Oya datang. Tanpa rasa takut, Murayama langsung mengajak Cobra untuk duel 1 lawan 1. Cobra-chan! Oh iya, Daimon da. Pertarungan antara kedua pemimpin pun terjadi. Di sini terlihat pertarungan mereka cukup berimbang. Di tengah pertarungan, Cobra mengeluarkan jurus lilitan ularnya yang membuat Murayama kesulitan bergerak. Di akhir pertarungan, mereka berdua saling melontarkan pukulan demi pukulan. Dan pada akhirnya Murayama harus kalah dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah melihat pemimpinnya kalah, anak-anak STM Oya langsung ingin membantai Cobra. Akan tetapi Murayama melarangnya, karena ini adalah duel 1 lawan 1. Di perjalanan pulang, Cobra menyadari setelah peperangan ini selanjutnya STM Oya pasti bisa semakin kuat lagi. Di malam harinya Sanorengo berkumpul, dan pada akhirnya Cobra mau menerima Chiharu menjadi bagian dari Sanorengo. Ganbare. Kemudian Shin berpindah ke Wet Rascal. Wet Rascal adalah geng yang menguasai dunia malam, dipimpin oleh leader bernama Rocky. Wet Rascal dan anggotanya suka berpenampilan yang serba putih. Wet Rascal mempunyai tekad untuk melindungi wanita-wanita di daerahnya, dan gak akan memaafkan jika ada pria yang menyakiti wanita. Suatu malam, dua anggota Sanorengo, yakni Dansan dan Tetsu, sedang makan di suatu kedai sambil mengobrol tentang keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Tiba-tiba Shidan lari dari kedai itu agar dirinya tidak membayar. Alhasil Tetsu yang membayar semuanya.
Lalu Tetsu keluar untuk mengejar Shidan, terlihat dan sedang memperhatikan cewek cantik. Lalu Shidan menghampiri cewek itu. Ternyata cewek itu menerima kehadiran Dan di sana. Lalu Shidan diajak pergi, sedangkan Tetsu cuma bisa bengong melihatnya. Cewek cantik itu bernama Lala. Lala mengajak Dan ke sebuah klub malam, yang mana ternyata itu adalah base camp dari White Rascal. Di sini Lala meminta tolong kepada Dan untuk memberikan SD card ke seorang pria di sana. Awalnya Dan menolak, akan tetapi karena terus dibujuk, akhirnya Dan mau mengantarnya. Lalu Dan bergegas memberikan SD card itu. Namun ketika ia dikit lagi memberikan SD card kepada pria itu, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh orang asing yang langsung kabur. Dan pun berusaha mengejarnya. Akan tetapi orang asing itu berhasil kabur dari kejaran Dan. Di lain sisi, Rocky pemimpin White Rascal melihat kejadian SD card yang dicuri itu melalui CCTV. Dan Rocky melihat wajah Shidan di sana. Namun di sini Rocky masih belum mengetahui siapa Shidan sebenarnya. Keesokan harinya, White Rascal bergerak mendatangi cafe Naomi atau base camp dari Sano Rengo. Sedangkan Naomi saat itu sedang pergi belanja. White Rascal menghancurkan barang yang ada di cafe itu. Tak lama Naomi datang, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini kau menunjukkan sebuah foto. Naomi pun menjawab, itu adalah Dan. Akhirnya Rocky jadi tahu orang yang ada di CCTV itu bernama Dan. Tentu saja Yamato dan Cobra sangat marah atas kejadian itu. Dan mencoba menceritakan semua apa yang terjadi sebenarnya. Cobra yang sudah emosi memojokkan Dan ke dinding. White Rascal berniat akan kembali sampai SD card itu dikembalikan ke mereka. Tapi Dan masih yakin bahwa bukan ia yang mencuri. Sambil menangis, Naomi pun mengusir mereka semua keluar dari kafe itu. Pada saat mereka membicarakan tentang kasus pencurian SD card itu, tiba-tiba datang seorang pria berpakaian rapi. Dia adalah Noboru. Noboru datang sebagai perwakilan dari Iemura Group. Jadi Iemura Group merupakan salah satu anggota dari Kuryu Group dalam Nine Dragons. Iemura Group berambisi mengambil alih Nine Dragon. Maka dari itu Iemura Group harus memperluas kekuasaannya, termasuk wilayah Sword. Dan Noboru adalah orang yang diutus untuk melaksanakan tugas untuk mengambil alih wilayah Sword itu. Noboru menyuruh Sano Rengo bergabung dan menjadi bawahan dari Kuryu Group. Kalau menolak, mereka nggak akan segan-segan menghancurkan Sano Rengo. Noboru memberi jangka waktu semalam untuk Cobra memikirkannya. Kemudian kita akan diceritakan siapa Noboru sebenarnya. Noboru merupakan sahabat dari kecil Cobra dan Yamato. Noboru ini adalah orang yang sangat pintar dibanding teman-temannya. Maka dari itu ia memilih kuliah agar masa depannya cerah. Diceritakan dahulu ketika kuliah, Noboru bertemu dengan Miho, gadis cantik di kelasnya. Mereka berdua mempunyai kecocokan satu sama lain dan saling mencintai. Waktu itu Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk berjalan-jalan naik motor. Namun pada saat itu Noboru sudah ada janji dengan Miho. Tapi di sini Miho mengizinkan Noboru untuk pergi bersama kedua sahabatnya itu. Akan tetapi di saat Noboru sedang bersama Cobra dan Yamato, Miho diajak teman-temannya untuk merayakan pesta akhir tahun. Pada malam itu kejadian yang tidak mengenakan terjadi kepada Miho, yang mana ia diperkosa oleh teman laki-laki sekelasnya. Noboru nggak bisa menghubungi Miho dan tidak ada jawaban apapun ketika ia mengunjungi rumah Miho. Hingga pada akhirnya Noboru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Noboru datang lagi ke rumah Miho, tapi ternyata di sana Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Tentu saja Noboru sangat marah. Ia pun memutuskan untuk balas dendam, mendatangi cowok yang memperkosa Miho dan membantainya hingga mati. Pada akhirnya Noboru ditangkap polisi karena kasus pembantaian tersebut. Sedangkan Cobra dan Yamato udah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Noboru sudah kehilangan masa depannya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ketika di penjara, Noboru bertemu dengan seseorang. Orang itu mengajak Noboru untuk masuk ke Iemura Group. Namun dengan satu syarat, dirinya harus melupakan masa lalunya di Sano Rengo. Kemudian Shin berpindah ke seseorang bernama Nikaido. Nikaido ini merupakan salah satu petinggi di Iemura Group. Ia bertanya kepada Noboru tentang Noboru yang memberi jangka waktu kepada Sano Rengo karena mereka adalah teman masa lalunya. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya sudah melupakan masa lalunya. Di sisi lain, Cobra menolak tawaran menjadi bawahan Iemura Group.
Di sini Cobra meminta Noboru agar kembali lagi ke Sano Rengo. Tapi Noboru menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke sana. Noboru lalu memberikan satu kesempatan lagi kepada Cobra untuk memikirkannya. Bila masih menolak menjadi bawaan Iyamura Group, Noboru meminta Cobra untuk membubarkan Sano Rengo. Yamato yang tidak terima dengan perbuatan White Rascal di kafe Naomi berencana untuk membalas dendam. Tapi di sini Naomi melarangnya karena Naomi tidak ingin ada rantai dendam. Terlebih lagi Noboru dulu dipenjara karena melakukan hal yang sama, yakni balas dendam. Di lain tempat, Shidan sedang mencari cewek yang membawa SD card agar dirinya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa harus melibatkan Sano Rengo dan yang lainnya. Akan tetapi di tengah pencariannya, Dan bertemu dengan White Rascal. White Rascal meminta Dan untuk mengembalikan apa yang telah dicuri. Tentu saja Dan menegaskan bahwa bukan dirinya lah yang mencurinya. Si Dan lalu dikejar dan ingin dibantai oleh White Rascal. Akan tetapi di sini ia berhasil lolos. Yamato dan Chiharu yang berada di kafe Naomi menemukan catatan yang ditinggalkan oleh White Rascal. Ternyata White Rascal bersedia mengganti semua kerugian barang-barang yang telah mereka hancurkan sebelumnya. Kemudian Yamato dan Chiharu segera membersihkan barang-barang yang berantakan di kafe itu. Tak berselang lama Yamato tidak sengaja menemukan kotak SD card di jaket Chiharu, yang mana itu merupakan SD card yang dicari-cari oleh White Rascal. Yang menyebabkan si Dan dituduh sebagai pencurinya ternyata ada di tangan Chiharu. Karena ketahuan akhirnya Chiharu langsung kabur begitu aja, sedangkan Yamato tidak mampu untuk mengejarnya.